langkah pelan dari arah pohon beringin besar di seberang jalan mulai terdengar. Ritmenya teratur, tidak tergesa-gesa, tetapi setiap hentakan tongkat seperti memukul jantung mereka. Kakek tua itu muncul di balik bayangan, kulitnya keriput, punggungnya sedikit bungkuk, memakai sarung lusuh, kopiah hitam, dan tongkat kayu retak yang memancarkan getaran halus. Matanya tajam, terlalu tajam untuk orang yang nampak setua itu. Begitu ia mendekat, tekanan spiritual menghantam seperti gelombang air laut. Tidak ganas, tenang, namun dalam, dan cukup untuk membuat kedua pemuda itu refleks menurunkan bahunya. Tori dan Jaka langsung memberikan hormat dalam-dalam. Junior Tori dan Jaka dari Benteng Aurora memberi hormat kepada senior. Kakek itu berhenti tepat di depan mereka. Orang tua itu menatap mereka dengan tajam. Ada kekhawatiran samar di sudut matanya. Kakek tua itu bersuara berat namun pelan. Kalian berdua berhati-hatilah dengan gadis sebelumnya. Jangan membuatnya sedih. Jaka mengerutkan kening. Loh, kenapa memangnya senior? Lagi pula, kenapa juga kami membuatnya sedih? Gadis itu menyenangkan sekali. Aku bahkan berniat menjadikannya muridku. Tongkat kayu usang sang kakek menghantam tanah. Retakan langsung menyebar seperti jaring laba-laba. Pemilik kedai hampir pingsan. Udara terasa seperti ditarik keluar dari paru-paru. Jangan lancang anak muda. Dia memang yatim piatu, tapi orang tua asuhnya adalah leluhur tua Benteng Langit sendiri. Suara itu bergema kuat, tidak terdengar, tidak berlebihan, tapi sangat tegas. Tori dan Jaka langsung terdiam. Jaka bahkan masih memegangi pinggang dengan pose satu tangan yang kini terlihat sangat tidak tepat. Tori berbicara dalam hati, menahan nafasnya. Pantas saja, umur 6 tahun sudah berada di ranah kaisar. Ternyata Sekar adalah anak asuh leluhur tua rupanya. Jaka menelan ludahnya. Jadi begitu. Ya, bisa dipahami. Kakek tua itu menghela nafas panjang, ketegangan di wajahnya mereda. Jika gadis itu bertemu kalian lagi, ingat untuk menuruti kemauannya. Jangan membuatnya sedih, apa kalian mengerti? Tori tidak berani membalas selain dengan hormat yang dalam. Junior sangat mengerti senior. Terima kasih atas peringatannya. Kakek tua itu mengangguk pelan. Ia menatap langit sebentar, seakan memeriksa sesuatu yang tidak terlihat. Lalu kemudian memandang mereka. Kalian pasti kemari juga karena undangan dari leluhur tua. Jadi, gadis kecil sebelumnya bisa menjadi perantara untuk kalian bisa bertemu leluhur tua. Ia kemudian berbalik, langkahnya menjauh perlahan. Cahaya lampu minyak tanah membuat bayangannya memanjang di tanah berbatu, kemudian menghilang. Keheningan turun sesaat. Jaka akhirnya membuka suara. Sungguh membingungkan. Pantas saja gadis kecil itu memiliki potensi yang mengerikan. Ternyata dia anak angkat leluhur tua. Tori menatap langit malam. Bintang-bintang terlihat jelas, memantulkan atap-atap rumah kayu kampung Benteng Langit. Angin malam membawa bau mie pangsit, daun bawang, dan aroma bakpao dari kedai Maici. Tori berkata dengan pelan, "Kita sudah semakin dekat Jaka. Besok kita mungkin akan bertemu dengan beliau." Jaka mengangguk. Mereka berdua mulai berjalan di jalanan kampung yang mulai sepi. Suara jangkrik terdengar jelas. Lampu-lampu minyak tanah menerangi jalan setapak menuju penginapan. Ketika mereka hampir keluar dari area kedai, gelang raja pada pergelangan tangan Tori bergetar dengan pelan. Isyarat dari dua penjaga spiritual Benteng Langit yang sejak siang memperhatikan mereka dari jauh. Tori menoleh sedikit kemudian berbisik, "Jaka, mereka sudah mengawasi kita sejak tadi." Leluhur tua benar-benar tidak main-main menjaga wilayahnya Tori. Ya, beruntungnya kita termasuk tamu yang diundang Jaka. Jaka mengusap kepalanya sendiri. Tapi kenapa yang ditugaskan jadi perantara malah anak kecil? Dan makanya lebih banyak dariku. Itu masalah lain lagi, Tori. Sudahlah, besok kita akan urus semuanya. Keduanya melanjutkan perjalanan.
Malam di benteng langit terlihat hidup, tapi tenang. Pedagang menutup kios, anjing kampung menggonggong dari jauh, dan pasukan penjaga melintas pelan dengan obor. Di atas itu semua, atmosfer benteng langit memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menandakan mereka semakin dekat pada sosok yang mereka cari sejak awal. Sosok yang kini telah mengetahui keberadaan mereka. Dua sosok dari kejauhan di atas bangunan memperhatikan Tori dan Jaka. Sosok misterius berkata, "Sekar, bagaimana menurutmu dengan mereka?" Mereka berdua menarik. Secara umum, mereka memiliki kelebihan masing-masing. Tidak ada yang aneh dengan pria bernama Tori itu. Tori memiliki aura seperti iblis, tapi ia juga manusia. Tidak, bukan manusia biasa. Aku yakin dia berasal dari 9 semesta, atau mungkin lebih tinggi Sekar. Dan Wiku mengatakan mereka dari dunia bawah. Apakah Wiku ingin membuat kita kena masalah? Tidak juga. Kita akan pastikan besok. Dua sosok itu kemudian lenyap ditelan kabut. Angin pagi menyapu pelan daun bambu yang bergesekan di atap penginapan sederhana, menghasilkan suara gesek halus yang teratur. Udara masih lembab setelah hujan semalam, membuat aroma tanah basah tercium jelas. Cahaya matahari merembes masuk melalui celah dinding anyaman bambu, menyorot sebagian ruangan dan memantulkan warna keemasan di lantai kayu yang kusam namun kuat. Di belakang penginapan terdengar ciutan burung kecil yang hinggap di pohon mangga, memberikan kesan bahwa pagi di benteng langit selalu stabil dan aman. Sudah 5 hari Tori dan Jaka menetap di sana. 5 hari yang berjalan lambat namun nyaman. Bangunan rumah kayu yang sederhana, jalan tanah yang halus karena sering dilalui gerobak, serta warga yang sopan membuat suasana seperti kampung lama yang tidak pernah berubah. Mereka cepat akrab dengan penduduk. Anak-anak menyapa mereka dengan suara antusias sambil memanggil Paman Tori dan Paman Gondrong. Para pedagang yang biasanya sepenggal kata saja kini sering mengajak mereka berbincang dengan panjang. Bahkan para anjing-anjing kampung yang biasanya menggonggong keras kini hanya mengibaskan ekor saat mereka lewat. Setiap hari mereka selalu mengajak Sekar berkeliling seperti pengasuh profesional. Sekar selalu meminta jajan hampir setiap jam: sate kolang-kaling, bakwan daging, mie pangsit, apem kukus, permen jahe, kacang rebus, minuman jahe susu, dan sebagainya. Jaka suka berceloteh soal itu, sementara Tori hanya menyerah dan membayar semua yang diminta gadis kecil itu. Rutinitas tersebut membuat mereka lupa bahwa dunia luar dipenuhi perang, darah, dan kekacauan. Di sana, semua terasa normal, stabil, dan membuat mental mereka sedikit pulih. Pagi itu, Tori dan Jaka duduk santai di teras penginapan. Terasnya sederhana, hanya lantai kayu agak retak dan bangku yang rendah. Di tangan mereka, secangkir tanah liat berisi air rebusan jahe dan serai. Dengan madu liar sedikit mengendap di dasar. Uap hangat naik ke udara dan hilang tertiup angin. Langit terlihat tampak cerah. Awan putih bergerak pelan ke arah barat. Tori menatap langit sejenak sebelum membuka suara. Sebenarnya, apa yang leluhur tua pikirkan? Menciptakan dunia yang begitu damai seperti ini, sementara di luar sana medan perang iblis merajalela. Aku merasa ini terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Jaka mengangkat kakinya dan menyandarkan punggung ke tiang bambu. Ia memutar cangkir di tangannya, menatap cairan hangat di dalam sambil menarik nafas dalam. Aku hanya bisa berspekulasi, Tori. Dunia di mana kita berada saat ini memang kejam. Perang tanpa henti, iblis yang haus darah, dan manusia yang saling bunuh demi keuntungan. Dengan menciptakan kota damai seperti ini, mungkin leluhur tua ingin mempertahankan sisi kemanusiaan kita. Karena aku percaya, lingkungan perang yang tidak berujung akan membuat manusia menjadi kejam dan melupakan bahwa dirinya adalah manusia. Tempat ini seperti pengingat bahwa kita pernah punya hati yang lembut, bukan hanya karena pedang dan kekuatan. Tori hanya mengangguk pelan. Ia paham apa yang dimaksud Jaka. Suasana pagi yang stabil membuat otot tubuh mereka rileks, sesuatu yang jarang mereka rasakan di luar kampung itu.
Suara hewan ternak dari kejauhan terdengar samar. Aroma teh yang direbus warga tercium dari salah satu rumah tetangga. Semuanya terasa normal. Obrolan mereka berlangsung lama. Mereka menyebut masa lalu, pertempuran yang membuat mereka kehilangan selera makan selama berhari-hari, bau darah yang menempel di pakaian, serta malam-malam panjang tanpa tidur. Dalam hati, Tori mendengar suara Troy yang mengomentari hal-hal kecil, tetapi ia memutuskan untuk tidak menanggapi agar suasana paginya tidak terganggu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di bagian dalam penginapan. Pemilik penginapan, seorang pria parubaya, muncul membawa nampan kecil berisi kacang rebus yang hangat. Pakaiannya sederhana, sarung batik yang warnanya mulai memudar, dan kaos longgar berlengan pendek. Ia tersenyum ramah seperti biasa. "Maaf mengganggu, Doro, tapi ada pesan dari atas. Malam ini pergilah ke balai desa utama. Di sana mungkin leluhur tua akan menampakkan diri. Jangan sampai terlambat." Tori meletakkan cangkir dan langsung duduk lebih tegak. Tatapannya tajam dan serius. Jaka berhenti memutar cangkirnya dan menatap pemilik penginapan. "Terima kasih, Pak. Kami pasti akan datang." Akhirnya. Semoga malam ini tidak membosankan." Pemilik penginapan tertawa kecil sebelum berlalu masuk ke dalam. Begitu ia hilang dari pandangan, Tori dan Jaka saling menatap dengan raut yang sama antara serius dan antisipasi. Hari berlalu tanpa kegiatan besar. Mereka hanya berjalan keliling, membeli makanan ringan, dan mengobrol dengan warga. Sekar tidak terlihat seharian, kemungkinan sedang tidur atau bermain di rumah asuhnya. Jaka sempat memeriksa jepit rambut yang ia buat, memastikan energi raja di dalamnya masih stabil. Menjelang malam, udara terasa lebih dingin, langit berubah gelap, dan lampu minyak dinyalakan warga satu persatu. Jalan tanah dipenuhi cahaya kuning lembut, seperti jalur yang mengarah ke suatu tujuan. Suara jangkrik sangat mendominasi dari semak-semak. Dari masjid kecil di bukit terdengar adzan Isya yang merdu, menciptakan suasana yang damai namun juga tegang karena janji pertemuan malam itu. Balai desa nampak tenang dari luar, tidak ada keributan atau keramaian. Namun aura di sekitar bangunan itu terasa berbeda. Tori dapat merasakan tekanan spiritual yang stabil namun kuat. Jaka juga menyadarinya, terlihat dari caranya menurunkan bahu dan memfokuskan energinya. Mereka kemudian masuk, pintu bergeser, ruangan di dalamnya luas, lantai tatami tersusun rapi, udara beraroma lilin lebah yang terbakar. Cahaya dari lilin besar di sudut ruangan memantulkan bayangan panjang di dinding. 9 sosok duduk melingkar di sisi ruangan, semua orang yang mereka kenal. Maici, penjual bakpao, penjual mie pangsit, penjual kolang-kaling, pemilik kedai teh, serta beberapa warga umum lainnya. Tapi masing-masing kini menunjukkan aura kuat Chaos Order ke-8. Di tengah ruangan, seorang wanita berdiri, wajahnya cantik dan tenang dengan ekspresi profesional, mengenakan gaun merah panjang yang lurus dan rapi. Rambut panjang hitamnya jatuh teratur. Mata wanita itu memandang mereka tanpa emosi, namun penuh wibawa. Tori dan Jaka langsung memberi hormat. Junior Tori dari Benteng Aurora memberikan hormat kepada senior leluhur tua. Junior Jaka Guntur, Great Lord of Suggestion, memberikan hormat. Senang akhirnya bertemu dengan senior. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka melihat jepit rambut kupu-kupu kristal ungu yang Jaka berikan kepada Sekar terpasang di rambut wanita itu. Jaka langsung terdiam. Tori juga langsung mengerutkan alisnya. Gaun itu mengingatkan Sekar yang masih mereka ingat. Semuanya terasa sangat mirip. Tori menahan nafas. Dalam hatinya memikirkan kemungkinan yang langsung membuatnya gelisah. Sebelum mereka sempat bicara, wanita itu mengangkat tangan kanannya. Energi putih halus muncul. Cahaya itu membentuk sosok kecil. Sekar muncul di sampingnya dalam bentuk klon yang transparan. Senyum kecil nampak di wajahnya. Kalian berdua nampak terkejut. Anak kecil yang kalian temani selama ini hanyalah klonku. Aku adalah Nyai Sekarpati, leluhur tua Benteng Langit. Dan ya, aku suka mie pangsit dan sate kolang-kaling. Sekar melambaikan tangan kecilnya
kemudian menghilang seperti asap. Jaka menggaruk kepalanya. Jadi begitu. Aku meminta leluhur tua menjadi muridku. Ah, sial, sungguh memalukan. Tapi juga ini luar biasa. Tori menarik nafas dan menahan rasa malu sekaligus rasa hormat. Senior, terima kasih atas sambutan hangatnya. Kami datang karena undangan, dan kini kami siap mendengar apa yang senior inginkan. Di sekeliling mereka, 9 master memberikan tatapan serius. Udara bergetar ringan, seperti ada informasi penting yang akan terungkap. Dari luar, angin malam bertiup lebih kencang, membuat pintu balai berderit dengan keras, pertanda bahwa setelah malam itu, damai yang mereka rasakan mungkin tidak akan bertahan lama. Lilin-lilin besar di balai desa bergoyang pelan, apinya memanjang dan memendek setiap kali angin malam menyelinap masuk lewat celah dinding bambu. Suara serat kayu yang retak perlahan terdengar dari tiang utama balai, membuat suasana semakin senyap. Cahaya kuning keemasan menyelimuti ruangan, menampilkan bayangan panjang di dinding. Sementara 9 Master Chaos Order ke-8 duduk berjajar di sisi kanan dan kiri, masing-masing menjaga jarak, namun seluruh aura mereka terasa padat. Di tengah ruangan, Nyai Sekarpati duduk bersila di atas tikar pandan. Gerakannya stabil dan penuh kendali. Gaun merahnya turun hingga ke lantai. Warnanya mencolok seperti darah segar pada benda logam. Rambut hitamnya ditata sederhana, namun tetap nampak rapi dan kuat. Matanya memandang Tori dan Jaka dengan fokus yang penuh, tanpa kedipan, seolah-olah ia sedang menilai apakah kedua anak muda itu bisa dipercaya atau hanya beban. Suasana balai desa yang biasanya ramai oleh tawa warga kini terasa seperti ruang sidang besar yang dijaga oleh para algojo. Ketegangan di udara nyaris bisa dirasakan di lidah. Nyai Sekarpati mengangguk perlahan, gerakan kecil namun sangat berdampak. Suaranya keluar lembut, namun gaungnya memantul ke seluruh ruangan, membuat beberapa master yang duduk di belakang secara tidak sadar menegakkan punggungnya. Kalian sudah merasakan sendiri bukan? Kedamaian di sini bukan karena aku lemah. Damai di sini karena aku tahu betul apa yang akan terjadi jika manusia lupa akan rasa lapar, lupa akan tawa, lupa akan bau tanah basah setelah hujan. Perang berkepanjangan akan mengikis jiwa. Aku menciptakan desa ini agar kita tetap ingat, kita adalah manusia, bukanlah mesin pembunuh. Jaka mengangguk pelan, kedua tangannya menyilang di dada, tubuhnya condong sedikit ke depan. Aku sudah bilang sebelumnya, dugaanku memang tidak salah. Beberapa master di samping mereka saling melirik, mengamati sikap Jaka dan Tori dengan lebih serius. Nyai Sekarpati tersenyum tipis, namun senyuman itu berubah hanya dalam sepersekian detik menjadi tatapan yang tajam. Aura yang ia lepaskan meningkat sedikit, menyebabkan suhu di ruangan turun beberapa derajat. Nyai Sekarpati berkata sekali lagi, Baiklah, aku sudah cukup basa-basinya. Kalian di sini karena undanganku. Masalahnya sederhana, tapi ini sangat berbahaya. Para iblis sudah memiliki pulau terbang mereka sendiri. Para ahli pembuat pulau terbang dari benteng langit 300 tahun lalu telah menjadi budak iblis. Dan aku yakin kini mereka telah menciptakan sebuah pulau terbang untuk para iblis. Energi para master di ruangan itu bergetar seketika. Beberapa nampak mengepalkan tangan, yang lain menarik nafas panjang. Ruangan langsung hening. Suara lilin berdiri terdengar sangat jelas. Nyai Sekarpati berkata, Tori, kau akan menyusup di kedalaman wilayah iblis. Temukan para budak itu. Selamatkan jika masih bisa diselamatkan. Bunuh mereka jika memang sudah menjadi monster sepenuhnya. Jaka, kau akan tinggal di sini. Kami membutuhkan kemampuanmu untuk menyusun raja pemurnian tingkat kota. Raja itu akan menjadi perisai terakhir benteng langit jika iblis menyerbu. Tori menunduk dalam, kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Baiklah, junior ini siap untuk menjalankan misi. Namun, dalam kedalaman kesadaran Tori, Roy langsung muncul
dengan suara berisik seperti biasanya. Wah, 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 montok sekali tubuhnya bocah. Lihatlah lekuk pinggangnya itu. Sebelum berangkat, mending kita ajak Nyai Sekarpati bermalam dulu kali ya. Satu malam saja aku rasa ia tidak akan keberatan, mengingat misi ini sangat berbahaya. Troy, jangan bicara sembarangan. Diamlah kau, Troy. Lihatlah gundukan daging itu bocah, seperti bakpo Maichi versi raksasa. Entah seperti apa apemnya. Oh, aku jadi penasaran. Langkah ringan langsung terdengar. Nyai Sekarpati tidak lagi duduk. Dalam sepersekian detik, ia berdiri tepat di depan Tori. Jarak mereka tinggal sejengkal. Semua master di ruangan langsung menahan nafas. Tidak ada yang berani bergerak. Aroma bunga wijaya kusuma samar mengalir dari tubuhnya. Namun, matanya menyala tajam seperti bilah pisau bedah. Nyai Sekarpati berkata, Iblis parasit, jika kau berani bicara langsung di hadapanku, aku bisa mencabut jiwamu dari tubuh bocah ini dalam satu hembusan nafas. Tekanan spiritual meledak seperti gelombang kejut. Tikar pandan bergeser, lilin-lilin bergoyang keras, beberapa bahkan hampir padam. Jaka sampai menahan nafas. Troy langsung membeku. Getarannya terasa seperti besi panas yang dicelupkan ke dalam air es. Sial, apa-apaan itu? Andai saja tubuhku masih ada, mana ada yang berani meremehkanku seperti ini. Nyai Sekarpati mundur sedikit, lalu mengangkat tangan. Cahaya merah darah berkumpul, membentuk gelang perak tipis di telapak tangannya. Aku tidak bisa menjamin kau akan kembali hidup-hidup, Tori. Tapi, gelang ini akan membantumu bertahan satu kali dalam serangan fatal. Gunakan lebih bijak. Tori menerima gelang itu dengan sangat hati-hati. Begitu gelang menyentuh kulitnya, raja di permukaannya menyatu dengan nadinya, hangat, stabil, seperti detak jantung. Terima kasih banyak, leluhur tua. Nyai Sekarpati mengangguk kecil. Persiapan dimulai sekarang. Sebelum berangkat, bantulah Jaka menyusun Raja Pemurnian. Kau akan diantar oleh 9 master sampai batas wilayah iblis. Mereka hanya akan memancing perhatian para iblis. Setelah itu, kau akan bergerak sendirian. Jaka menepuk bahu Tori dengan nada datar tapi tulus. Jangan terlalu cepat untuk mati, Tori. Aku akan kembali, dengan atau tanpa para master yang telah menjadi budak itu. Malam itu, mereka naik ke bukit kecil di pinggiran desa. Suhu di atas bukit lebih dingin, anginnya lebih kencang, dan garis-garis energi merah keemasan mulai terukir di udara saat Jaka menggerakkan tangannya, membuat simbol-simbol yang rumit. Tori menumpang garis luar raja dengan petir yang halus dan mempertahankan stabilitasnya. Raja Pemurnian raksasa itu langsung terbentuk, mengitari seluruh desa seperti jaring energi. Saat selesai, Tori turun ke gerbang utama. 9 master berdiri sejajar. Aura mereka kini terbuka luas seperti 9 pilar baja energi. Maichi mendekat sambil membawa bungkusan daun pisang. Bawalah ini, nak Tori. Setidaknya bisa memulihkan staminamu. Terima kasih Maichi. Kakek penjual sate kolang-kaling menepuk pundaknya. Jangan lupakan membawa apa yang seharusnya kau bawa, anak muda. Semuanya sudah kupersiapkan. Aku siap untuk pergi. Langit di depan gerbang menghitam dan menggulung. Jauh di sana, wilayah iblis menunggu. Pulau terbang iblis nampak samar, melayang seperti kota mati yang menggantung di langit. Tori menarik napas panjang. Gelang di tangannya berdenyut pelan. Ia melangkah, satu langkah menuju kegelapan. Di belakangnya, cahaya lampu minyak tanah benteng langit tetap menyala hangat. Di depannya, kegelapan iblis tersenyum lebar. Perjalanan sesungguhnya menjadi seorang iblis baru saja dimulai. Langit di ufuk barat tiba-tiba retak. Retakan itu tidak muncul perlahan. Pecah dengan serentak. Garis-garis hitam pekat menyebar dan menyilang, melingkar lalu merambat cepat ke seluruh permukaan langit, menelan bintang-bintang benteng langit satu persatu. Hawa dingin berubah mendadak menjadi panas. Aroma embun pagi menghilang, digantikan bau darah kering, besi terbakar, dan belerang pekat yang menusuk hidung sampai rasanya seperti menusuk otak. Gerbang utama benteng langit masih terbuka.
Para ksatria yang berjaga spontan memasang posisi bertahan. Tombak energi mereka menyala biru. Para murid muda yang baru selesai latihan langsung lari terpirit-pirit ke barak bawah tanah. Di saat itu, Tori baru saja melangkah keluar dari perisai biru gerbang. Kabut hitam di depan mereka bergulung, disedot ke dalam cerobong raksasa. Mereka keluar tidak beraturan. Sayap-sayap keras mereka menampar udara, menghasilkan suara retak-retak yang tajam. Teriakan mereka langsung menggema dengan panjang. Maichi, penjual sate, dan 7 master lainnya langsung membentuk formasi lingkaran di sekitar Tori. Semuanya bergerak seolah sudah terlatih ratusan kali. Mata mereka waspada, nafasnya teratur. Meskipun aura iblis itu membuat tanah bergetar halus di bawah kaki mereka. Tombak energi menyala, golok aurora mengeluarkan cahaya kuning pekat. Rantai raja milik master lainnya bergemerincing keras, siap menjerat siapapun yang mendekat. Maichi, suaranya tenang, tapi matanya tetap ganas. Nak, mundurlah dulu ke belakang. Tapi Tori tidak mundur, ia justru melangkah maju 1 langkah. Tombak naga emasnya muncul di tangan kanannya, menyala dengan percikan listrik yang halus. Senjatanya bergetar perlahan, mengetahui bahwa darah akan segera tumpah. Ini adalah rencana kita, Maichi. Biarkan aku menunjukkan kemampuanku. Dengan begitu, para iblis bisa terfokus padaku. Ia baru saja bicara, lalu dari balik kabut muncul 5 bayangan besar. 5 sosok itu mendarat bersamaan. Tanah langsung retak, membentuk lingkaran selibar rumah panggung. Debu berhamburan, aura hitam tebal keluar dari tubuh mereka. Mereka adalah 10 jenderal iblis tingkat tinggi yang mengawal wilayah barat. Tingginya sekitar 3 meter. Kulitnya keras seperti baja, tanduknya melengkung seperti pedang, dan sayap api hitam yang memancarkan panas yang luar biasa. Yang berdiri di tengah nampak paling mencolok, kulitnya merah darah, matanya 3, dan giginya runcing yang tersusun dengan rapat. Para manusia keparat, kalian semakin berani datang ke wilayah kami. Begitu kalimat itu selesai, pertarungan langsung meledak seketika. Maichi melompat ke depan. Golok auroranya menebas sayap salah satu jenderal. Potongan sayap itu jatuh dengan keras, namun ia sengaja tidak menghabisinya. Ia membiarkan serangan balik sang jenderal mengenai bahunya. Darah merah gelap menetes membasahi bajunya. Di sisi lain, kakek penjual sate bergerak gesit. Golok satenya yang ternyata adalah senjata raja tersegel menusuk dada iblis tingkat menengah. Ia membunuh dengan cepat, namun membiarkan tombak lawannya menggores perutnya sedikit. Mereka semuanya sedang menjadi umpan. Mereka harus membuat para jenderal yakin bahwa Tori adalah manusia yang berguna yang perlu ditangkap, bukan mereka. Sementara itu, Tori bergerak cepat. 1 ayunan tombaknya, 10 komandan iblis tingkat menengah terbelah 2 dari bahu hingga ke pinggang. Darah hitam meletup keluar, potongan tubuh jatuh menghantam tanah. Tori menyerang sekali lagi. 20 kepala komandan iblis menggelinding sekaligus. Ia sengaja membantai pasukan kecil, bukan para jenderal. Darah iblis menempel di tubuhnya. Energi iblis masuk melewati pori-pori, merambat ke permukaan. Kulitnya seperti urat-urat hidup. Nafasnya berat, sebagian pura-pura, sebagian karena efek energi iblis yang memang panas dan liar. Dari kejauhan, Jenderal Iblis Goba memperhatikan dengan minat tinggi. Manusia ini membantai anak buahku seperti memotong rumput, tapi ia sengaja membiarkan energi iblis mengkontaminasinya. Ini menarik. Tori mulai berlutut, pedangnya tertancap di tanah, bahunya gemetar, energi iblis mulai menutupi setengah tubuhnya, tanduk kecil mulai muncul di dahinya. Tori berpura-pura berteriak seakan putus asa. Aku sudah muak, kalian akan mati, atau setidaknya mati bersamaku. Ia mengangkat tangannya, bola energi terkumpul di telapaknya, bola yang dibuat seolah memicu ledakan bunuh diri. Para iblis keparat, sekarang matilah bersamaku. Tiba-tiba, Jenderal Goba menyambar secepat kilat. Tangannya menangkap pergelangan Tori, menghentikan ledakan itu. Manusia yang berani, kau akan menjadi lebih berguna jika menjadi budakku. Tidak akan semudah itu. Tori berpura-pura mengambil pil dari saku dalam, padahal itu hanyalah permen jahe dari benteng langit. Begitu menelannya, energi iblis yang menempel di tubuhnya langsung hilang seketika.
Jenderal Goba terbelalak. Bill itu, kau punya cara untuk melawan kontaminasi. Manusia mulai jarang yang terkontaminasi. Aku mengerti, jangan-jangan yang kau makan itu adalah sumber masalahnya. Kau harus menjadi budakku. Melihat hal itu, Maichi dan para master mulai mundur perlahan. Mereka menahan luka, menahan nafas, memastikan Goba tidak curiga. Setelah mendapatkan sinyal dari Tori, mereka langsung menghilang di balik perisai benteng langit. Kini, hanya Tori dan ratusan iblis tersisa. Jenderal Iblis Goba mengangkat kedua tangannya. Sekarang, jadilah budakku. Energi iblis hitam pekat memasuki tubuh Tori dengan cepat. Urat hitam muncul sekali lagi. Tanduknya tumbuh, sayap tulang kecil keluar dari punggungnya. Bagus. Mulai hari ini, kau adalah budakku manusia. Tori bersuara datar dan pura-pura putus asa. Baik tuanku, saya menunggu perintah. Jenderal Goba mengangkat Tori seperti boneka dengan satu tangan, lalu melemparkannya ke punggung iblis terbang raksasa. Kita akan pulang lebih dulu. Kembali ke pusat wilayah. Ratusan iblis membentuk formasi terbang. Sayap mereka membentuk udara dan menghasilkan suara yang keras. Di dalam kepala Tori, suara Troy muncul. Bocah, apa perlu aku yang bertindak sekarang? Untuk saat ini belum, Troy. Akan tiba waktunya nanti, aku akan ambil alih. Baiklah, jangan memaksakan dirimu, bocah. Angin dingin memukul wajah Tori. Di bawahnya, awan hitam bergulung seperti gelombang laut. Di depan mereka, pulau terbang iblis raksasa nampak seperti gunung menara tulang, bercahaya merah dari sungai-sungai darah di bawahnya. Gelang pemberian Nyai Sekarpati berdenyut pelan di pergelangannya. Tori menarik nafas dalam. Aku tidak akan mengecewakan semuanya. Aku pasti akan berhasil, ucapnya dalam hatinya. Kini, perjalanan penyusupan Tori ke inti wilayah iblis baru saja dimulai. Hawa panas menusuk kulit, bagaikan jarum api yang menembus perlahan dan tidak pernah berhenti. Di pusat wilayah iblis, kondisi udara terasa berada dalam ruangan berisi uap besi yang cair. Bau belerang pekat bercampur aroma darah kering memenuhi paru-paru, menempel di tenggorokan seperti debu yang panas. Langit di atas pulau terbang itu menunjukkan warna merah gelap. Awan hitam bergerak lambat dan berputar di sekitarnya. Menara tulang raksasa berdiri di berbagai titik dengan struktur tulang belakang monster besar yang dipaksa untuk berdiri tegak. Di sela-sela menara, sungai lava mengalir lambat. Lahar itu berbunyi, memantulkan cahaya oranye yang naik turun mengikuti riak permukaannya. Di kejauhan, jeritan samar terdengar, suara orang meminta tolong. Tetapi suara itu datang dari bawah tanah. Tidak jelas siapa yang menjerit, atau apakah itu makhluk hidup. Ruang itu memang pusat iblis, tempat yang tidak pernah diciptakan untuk dihuni manusia. Sudah 3 hari Tori berada di sana. Setiap menit terasa seperti 2 jam. Tubuhnya telah berubah, sebagian karena energi iblis yang dipaksa masuk oleh Jenderal Iblis Goba. Tanduk kecil muncul di dahinya, urat hitam menjalar di kedua lengannya, dan sepasang sayap tulang kecil menggantung lemas di punggungnya. Energi iblis itu masih aktif, berputar di tubuhnya seperti racun yang tidak berhenti bekerja. Namun, gelang pemberian Nyi Sekarpati masih berfungsi, berdenyut pelan di pergelangannya, memberikan sensasi hangat yang menjaga pikirannya tetap stabil. Sekarang, Tori berada di ruangan khusus Jenderal Iblis Goba. Ruangan itu seperti gua besar dengan lantai batu yang retak. Dindingnya dipenuhi simbol hitam yang nampak goresan tangan raksasa. Simbol itu tidak diam, tetapi bergerak perlahan seperti makhluk hidup yang sedang bernafas. Di tengah ruangan, sebuah singgasana tulang raksasa berdiri, terbuat dari tengkorak besar dan tulang belakang panjang yang dilengkungkan. Jenderal Iblis Goba duduk di singgasananya itu. Sikap tubuhnya tegap dan penuh wibawa. Mata 3 miliknya menyala merah terang. Sayap api hitam di punggungnya bergerak pelan, memancarkan panas tinggi yang membuat udara bergetar. Jenderal Iblis Goba mencodongkan tubuhnya ke depan. Suaranya keras memantul di dinding batu. Manusia, jelaskan
pil yang kau telan saat itu. Kau bilang itu adalah penangkal kontaminasi iblis. Bagaimana caranya manusia lemah sepertimu mendapatkan hal seperti itu? Tori berdiri beberapa meter darinya, berusaha terlihat selugu mungkin. Tubuhnya masih menahan sisa serangan dari hari sebelumnya, tetapi gerakannya mulai stabil. Ia menghela nafas, merasakan panas yang menyebar di seluruh tubuh setiap ia menarik nafas. Tuanku, itu bernama pil pemurnian. Umat manusia telah menciptakan sebagai penangkal anti korupsi iblis. Hanya bisa dibuat secara terbatas karena bahan-bahannya sangat langka, dari esensi bunga suci yang hanya tumbuh di wilayah suci manusia. Satu pil bisa membersihkan energi iblis dalam sekejap, tapi produksinya sangat lambat, dan tidak semua manusia memiliki pil tersebut. Goba menyipitkan matanya, suaranya terdengar berat. Jadi begitu, itu sebabnya manusia mulai jarang yang terkontaminasi sepenuhnya. Aku agak tenang sekarang, tapi aku akan laporkan ini kepada Raja Iblis. Sebelum itu, aku perlu memulihkan kondisiku. Pertarungan di gerbang benteng langit menguras energiku lebih dari yang kukira. Tiba-tiba, suara berat itu muncul. Energi hitam pekat muncul dari tubuh Jenderal Iblis Goba, membentuk kubah besar yang mengurungnya. Kubah itu berputar, menciptakan pusaran angin dengan partikel hitam kecil yang menyala redup. Jenderal Iblis Goba menghilang ke dalam kubah itu, masuk ke sarang pemulihan yang terletak di belakang singgasana. Tori dikelilingi 7 komandan iblis. Tubuh mereka besar dan keras, dengan sayap tulang yang bergerak setiap kali hembusan angin lewat. Mereka tidak banyak bicara, hanya menatap Tori dengan sikap waspada. Perintah Jenderal Iblis Goba masih jelas di telinga mereka. Jenderal Iblis Goba bersuara bergema di dalam kubah. Raktar, kau yang akan bertanggung jawab. Jaga manusia itu baik-baik. Jangan biarkan ia terluka sebelum aku kembali. Aku percayakan ia padamu. Raktar, komandan iblis yang paling tinggi di antara 7 lainnya, maju satu langkah. Dahi Raktar dipenuhi garis hitam yang menyala samar. Ia mengangguk. Baik tuanku, aku akan menjaga dia dengan baik. Tatapan Raktar sebenarnya tidak menyukai tugas itu. Begitu Jenderal Iblis Goba menghilang dari pandangan, tatapan Raktar berubah menjadi dingin dan penuh iri. Ia menatap Tori dari ujung kepala hingga kakinya, lalu mendengus dengan pelan. Kenapa tuanku begitu peduli pada manusia sepertinya? Baiklah, aku akan buat dia merasakan di mana tempatnya. Beberapa jam berlalu, Jenderal Iblis Goba masih dalam pemulihan. Suara dentumannya dari kubah semakin pelan. Raktar memandang Tori dari kejauhan, kemudian memanggil seorang komandan kecil. Ia berbisik dan memberikan perintah singkat. Komandan kecil itu kemudian pergi ke lorong gelap dan memanggil nama seseorang. Tidak lama kemudian, manusia iblis bernama Suro telah muncul. Dahulu, Suro adalah pejuang manusia sebelum terkontaminasi penuh. Tubuhnya kini dipenuhi urat hitam, kulitnya kusam, dan matanya merah tanpa titik hitam. Energinya berkisar Chaos Order ke-7, stabil tetapi liar. Di malam hari, di arena latihan besar, kejadian dimulai. Arena itu adalah daratan luas dari batu hitam, dikelilingi sungai lava yang mengalir lambat. Tori duduk sendirian di tengah arena, mencoba menenangkan nafasnya. Raktar mengamati dari jauh, menyamar sebagai penjaga biasa. 5 manusia iblis mendekat: Suro, Gani, Jatmiko, Siti, dan Bagas. Suro melangkah paling depan, giginya yang panjang nampak saat ia tersenyum sinis. Hei, manusia baru, kau pikir karena Tuan Goba peduli padamu, kau bisa santai di sini? Ini wilayah iblis, bukan taman bermainmu. Kami akan berikan pelajaran kecil agar kau tahu tempatmu. Tori berdiri pelan, tombak naga emasnya muncul di tangannya, memancarkan percikan energi iblis. Gani langsung menyerang duluan. Cakar hitamnya menebas cepat. Tori menghindar, tapi sengaja biarkan gorisan kecil mengenai pahanya. Darah mengalir sedikit. Dalam hatinya, Tori berkata, mereka berada di Chaos Order ke-6 dan 7. Aku bisa mengalahkan mereka dalam 1 menit. Tapi, aku harus pura-pura kesulitan. Jatmiko mengayunkan cambuknya. Cambuk itu menghantam bahu Tori.
Tubuh Tori langsung terdorong, namun ia membalas dengan cepat, menusuk tangan Jatmiko dengan tombaknya. Sialan kau! Siti melompat dari kanan dan Bagas dari kiri. Tori menangkis salah satunya dan membiarkan serangan lainnya mengenainya. Kalian berani sekali. Tuan Goba akan tahu ini dan tidak akan membiarkan kalian. Suro tertawa keras. Serang dia! Mereka langsung mengeroyok. Serangan datang tanpa henti. Tori kena beberapa pukulan, tapi ia menahan diri agar tidak mematikan. Dalam kepalanya, Troy menggeram. Bocah, biar aku yang ambil alih. Aku akan habisi mereka dalam sekejap. Jangan lakukan itu, Troy. Aku harus menang tanpa membunuh mereka. Merepotkan sekali. Kenapa tidak membunuhnya? Pasti akan merepotkan jika aku membunuh mereka. Akhirnya, Tori melawan sedikit serius. Energi petir emas kemudian muncul. Ia bergerak cepat, kemudian menusuk betis Suro. Kakiku, sial! Dan satu persatu, Tori menumbangkan mereka. Arena langsung hening. Semua lawan terkapar, hidup, tetapi tidak bisa bergerak. Raktar melihat itu semuanya dari kejauhan, matanya melebar. Sialan, manusia ini lebih kuat dari yang kukira. Tapi setidaknya ia terluka. Tuan Goba tidak akan curiga. Tori menyekat darah dari wajahnya. Kemudian Tori bergumam. Selanjutnya, masalah apa lagi yang akan datang? Dari jauh, suara keras terdengar dari sarang Goba, tanda bahwa proses pemulihan hampir selesai. Langit Pulau Iblis semakin gelap, dan rahasia terbesar Pulau Terbang Iblis itu hanya tinggal beberapa langkah menunggu Tori menemukannya. Panorama arena latihan masih berantakan, bagaikan medan perang kecil yang baru saja usai. Beberapa tubuh manusia iblis tergeletak di batu hitam. Sebagian terbaring miring sambil memegangi tubuh mereka yang patah. Sebagian lagi meraung sambil menendang-nendang lantai meskipun tidak menghasilkan apapun. Darah hitam yang keluar dari luka mereka mengalir lambat di permukaan batu, lalu jatuh ke celah-celah retakannya sebelum menguap menjadi asap tipis, berbau amis yang langsung menusuk hidup. Setiap hembusan angin panas dari sungai lava yang mengalir tidak jauh dari arena membawa butiran debu hitam kecil yang menempel di kulit seperti jelaga. Langit merah gelap di atas Pulau Iblis tidak berubah sejak Tori pertama kali datang. Suara letupan lava dari kejauhan terdengar beberapa kali, disusul getaran kecil yang naik sampai ke arena latihan. Semuanya itu membuat suasana terasa tegang. Tori berdiri di tengah kekacauan itu. Tubuhnya penuh goresan dan memar. Tombak naga emas di tangannya memancarkan sisa listrik tipis yang memancar sesekali. Dan nafas Tori berat namun stabil. Ia sengaja menjatuhkan bahunya sedikit supaya terlihat lebih lemah. Tidak lama kemudian, suara langkah besar terdengar dari lorong gelap menuju arena. Masing-masing langkah mengeluarkan gema berat yang memantul di dinding batu, menandakan seseorang dengan ukuran tubuh jauh lebih besar sedang mendekat. Kabut hitam yang berkumpul di pintu gerbang terbelah saat Raktar muncul dengan tubuh tegap dan sayap tulang yang memantulkan cahaya lava. Matanya memerah dan tajam. Saat melihat bawahannya tergeletak, amarah Raktar langsung naik drastis. Tanduknya bergetar dan nafasnya mengeluarkan suara gemuruh. Manusia sialan, apa yang telah kau lakukan? Kau berani menyerang bawahanku? Di sini dilarang untuk bertarung. Suara Raktar memukul dinding arena seperti dentuman, membuat debu turun dari langit-langit batu. Tori mengangkat wajahnya perlahan, tetap tenang meski sorotan mata raksasa itu tajam dan penuh niat membunuh. Tuan Raktar, aku tidak mulai duluan. Mereka yang telah mengeroyokku, aku hanya membela diri. Kau bisa tanya mereka sendiri. Suro yang masih berusaha menahan rasa sakit menoleh sedikit. Wajahnya kusut menahan nyeri. Ia memegang tangan dengan gemetar. Tidak, kami hanya ingin lebih dekat. Tapi dia... Beberapa manusia iblis lain mencoba ikut bicara, namun tidak ada yang bisa menyusun kalimat dengan lengkap. Raktar tidak terpengaruh. Ia maju dengan langkah cepat, kemudian menyambar kerah Tori. Kau berani membuat kekacauan di wilayahku. Kau akan dihukum. Ikutlah denganku. Tori membiarkan tubuhnya terangkat. Kakinya hanya menyentuh lantai sebentar,
sebelum ia diseret. Kemudian mereka meninggalkan ruangan itu. Dalam hatinya, Tori berkata, "Aku sudah menduga hal ini. Baiklah, aku akan mengikuti saja." Lorong menuju penjara bawah tanah jauh lebih gelap daripada area lain. Suhu di sana tidak sepanas arena, tapi udara lembabnya membuat nafas terasa berat. Setibanya di sel, energi hitam membentuk jeruji berkumpul seperti asap padat. Begitu Raktar mendorong Tori masuk, jeruji itu langsung tertutup kembali. Gaungnya terdengar keras. Raktar tertawa sambil menepuk debu di tangannya. "Nikmati saja di sana manusia, sampai Tuan Goba kembali. Kau akan membusuk di situ." Raktar pergi, meninggalkan gema tawa yang memantul lama. Beberapa hari berlalu, penjara itu tidak berubah, tetap gelap, dingin, dan berbau darah. Suara tetesan air terdengar sesekali dari langit-langit, namun tidak ada air yang bisa diminum. Di sudut sel, tumpukan besi spiritual bekas tergeletak. Bentuknya tidak beraturan, sebagian sudah berkarat dan retak. Tori memeriksanya, kemudian mengangkat beberapa potongan yang masih padat. Dengan energi petir yang halus, ia memanaskan logam itu. Percikan kecil muncul setiap kali petirnya menekan struktur besi yang sudah lama mati. Dalam 3 hari, Tori menghasilkan 6 belati dan 3 pedang pendek. Setiap bilahnya diberikan sedikit energi spiritual supaya stabil, tanpa menunjukkan kekuatan berlebihan agar tidak dicurigai. Suatu malam, suara langkah terdengar. Seorang iblis sipir kecil dengan kulit hijau dengan wajah cekung berhenti tepat di depan sel. Ia terkejut melihat kilauan logam di sudut. "Apa itu? Apakah itu senjata? Hei manusia, apakah kau membuat sendiri?" Tori mengangguk, tidak menyembunyikan apapun. "Iya tuanku, dari besi bekas ini kau bisa ambil semua jika suka." Sipir itu membuka sel dengan kunci energi. Ia mengambil sebuah belati, memegangnya dengan 2 tangan karena terlalu berharga baginya. "Luar biasa, ini lebih baik dari pedang tulang kami. Aku harus melapor ke atasan." Sipir itu pergi terburu-buru. Tidak lama, sosok besar muncul di lorong, menggetarkan lantai setiap langkahnya. Beru, komandan iblis, masuk dengan tatapan tajam. Beru memeriksa senjata-senjata itu satu persatu. Ia bahkan menguji sebuah pedang pendek dengan menebas batu sel hingga membuatnya terpecah. "Kau yang membuat semua ini manusia. Keterampilanmu sungguh luar biasa. Aku akan melepaskanmu dari penjara dengan syarat kau bekerja denganku. Buat senjata untuk kami, dan aku berjanji akan berikan upah yang besar. Energi iblis murni atau apapun yang kau mau." Tori mengatur nafasnya sebelum menjawab. "Baiklah, tuanku, aku setuju." Dan setelah hari itu, hari-hari Tori mulai berubah. Ia dipindahkan ke bengkel rahasia Beru, sebuah gua luas dengan puluhan tungku lava yang menyala. 20 iblis bekerja melintas setiap jam membawa potongan besi spiritual baru. Suara logam ditempa menggema di seluruh ruangan. Tori membangun reputasi dengan cepat. Setiap senjata yang ia buat berkualitas 2 sampai 3 kali lipat dari senjata tulang iblis biasa. Hal ini membuat Beru sangat bangga, bahkan terlalu bangga. Imbasnya, Raktar semakin marah. Suatu hari, di koridor sempit, Raktar menghadang Beru dan udara langsung tegang. "Manusia itu milikku, kau berani mengambil dia? Tuan Goba, percayakan ia padaku." Beru mendekat, tidak mau mundur. Bukankah kau membuangnya? Dia sekarang bekerja denganku. Tuan Goba akan setuju. Mundur kau, Raktar." "Kau berani menentangku, Beru? Siapa yang takut denganmu, Raktar? Majulah!" Keduanya sempat bertarung, namun tidak bertahan lama. Karena pada akhirnya, Jenderal Iblis Goba telah keluar dari masa pemulihan. Aura panasnya meningkat, sampai-sampai dinding singgasana terlihat bergetar. Beru langsung melapor segera. "Tuan Goba, Raktar telah mempersulit manusia ini. Tori telah dikeroyok lewat bawahan Raktar, lalu Tori dipenjara tanpa alasan." Raktar mencoba membela diri. "Itu tidak benar, tuanku. Dialah yang membuat kekacauan." Namun fakta dan laporan sipir menguatkan posisi Beru. Goba menghentak lantai dengan sayap apinya. "Cukup, Raktar. Kau dihukum di garis depan. Bertarung di sana sampai aku panggil kembali." Raktar tidak punya pilihan selain tunduk.
Jenderal Iblis Goba kemudian mendekat ke arah Tori. Hei manusia, apakah kau yang membuat senjata untuk para iblis? Bagaimana kau bisa? Tori menunduk hormat. Tuanku, dulunya aku adalah penempa senjata untuk pembuatan pulau terbang di benteng manusia. Aku tahu rahasia logam spiritual dan energi penggerak. Mendengar hal itu, Jenderal Iblis Goba berdiri dengan cepat. Beruntungnya sekali aku. Kau adalah harta terbesar bagi kami. Sekarang, ikutlah denganku. Tori mengikuti dari belakang. Tuanku, ini suatu kehormatan besar. Dalam hatinya, Tori berkata, akhirnya, aku berhasil mengecohnya. Sekarang, tujuanku akan semakin dekat. Bocah, berhati-hatilah. Ya, aku tahu Troy. Saat waktunya tiba, aku akan mengandalkanmu. Tori akhirnya pergi bersama Jenderal Iblis Goba menuju pusat pembuatan pulau terbang yang mana itu akan mengubah segalanya.